Detik-detik Roy Suryo memasuki proses sidang kasus penistaan agama. Biasanya mantan menteri itu kalau berurusan dengan hukum ada kaitannya dengan korupsi. Roy Suryo beda, dia meringkuk di sel tahanan karena jempolnya menistakan agama. Kasus postingan meme stupa Candi Borobudur yang dilakukan Roy Suryo memasuki babak baru. Tidak lama lagi Roy Suryo akan segera diadili atas kasus penistaan agama. Proses untuk memutuskan Roy bersalah atau tidak masih panjang. Tapi yang jelas saat ini Roy Suryo tidak berkeliaran lagi seperti sebelumnya. Ini cukup memberikan ketenangan dan rasa keadilan bagi publik. Berkas perkara Roy Suryo telah dinyatakan lengkap. Roy Suryo kini ditahan oleh jaksa di Rutan Salemba, Jakarta Pusat selama 20 hari. Ketika memasuki tahap persidangan itu, Roy Suryo tampak tidak memakai kursi roda dan penyangga leher. Agaknya Roy Suryo mulai merasa terbiasa dan siap menghadapinya. Atau jangan-jangan Roy sadar bahwa semua itu tidak ada gunanya. Kasus ini bermula ketika Roy hendak melecehkan Jokowi, yaitu dengan memposting foto stupa Borobudur yang telah diedit wajah Jokowi. Pose Jokowi dalam foto itu sengaja dibuat norak. Tapi bukan Jokowi yang marah, melainkan umat Buddha. Yang melaporkan Roy tidak hanya satu orang. Mereka merasa keberatan ketika simbol suci agama malah dijadikan bahan untuk melecehkan orang lain. Itu sama saja melecehkan agama mereka. Si raja drama ini awalnya menunjukkan kalau dia sedang tidak sehat. Dia sengaja membentuk narasi publik sebagai dia yang lemah dan terzolimi. Oleh sebab itu dia tidak ditahan. Tapi orang yang pernah bikin heboh dengan kasus Panci ini malah ketahuan sedang ketawa ketiwi di sebuah acara klub mobil mewah. Itu artinya Roy ngibul dan sengaja mencari cara agar tidak ditahan. Kemudian polisi bergerak cepat dan tak ingin kecolongan. Roy diringkus dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Memang konyol Roy ini, sudah diberi kesempatan untuk sadar atas ulahnya, malah main-main dengan hukum. Kasus Roy ini menjadi pelajaran penting bagi banyak orang, bahwa mantan menteri sekalipun bisa bersikap konyol seperti Roy. Padahal kalaupun dia ingin mengkritik Jokowi, itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih elegan, main data dan fakta, bukan mencaci dan merendahkan fisiknya. Sebelumnya Roy juga beralasan, sudah ada orang lain yang mendahuluinya memposting meme tersebut. Roy bahkan melaporkan mereka ke polisi. Ini tentu malah aneh. Sebagai orang terdidik, Roy mestinya paham, tidak boleh menyebarkan gambar editan yang melukai perasaan orang lain, meskipun ada orang lain yang telah menyebarkannya. Mungkin dia berpikir, Jokowi tidak bakal marah meskipun dia menghinanya, karena sudah sering dia melakukan penghinaan semacam itu. Tapi inilah keadilan Tuhan. Ada pihak lain yang mewakili Jokowi, mencebloskannya Roy ke dalam sel tahanan. Babak baru dari kasus Roy Suryo ini telah menjawab keraguan publik soal Roy bakal diproses hukum karena sudah sering dia berulah dan dia baik-baik saja. Kali ini Roy telah kena batunya. Kemarin sudah main drama, ternyata dia sendiri yang merusaknya. Sekarang dalam seumur hidupnya mungkin dia baru tahu rasanya hidup susah, berteman dengan nyamuk nakal dan meratapi tembok bisu penjara.